Menarik saudara berangkat dari sebuah perenungan bersama saya dengan istri saya. Tema khotbah pada hari ini saya percaya oleh pertolongan Roh Kudus pasti akan memberkati saudara. Tema khotbahnya bisa tolong ditampilkan, The End of Me, atau akhir dari keakuan. Akhir dari sebuah mengandalkan hidup sendiri, diri sendiri. Kalau saudara lihat desainnya, ada seorang pria yang sedang menuju ke sebuah tujuan, tetapi pelan tapi pasti beberapa bagian dari dirinya menghilang. Karena mengikuti Yesus harus seperti ini. Tuhan tidak akan pernah dapat memakai seseorang ketika orang tersebut masih memegang kendali dalam kehidupannya. Makanya ketika kita belajar mengikuti Tuhan, Alkitab mengatakan demikian, barang siapa mempertahankan nyawanya justru akan kehilangan, tetapi barang siapa tidak mempertahankan nyawanya justru dia akan mendapatkannya, saudara. The End of Me. Saya mulai dengan sebuah kutipan atau sebuah kalimat yang memberkati saya, saudara. Kalimatnya mengatakan demikian, the end of yourself is the beginning of Jesus. Akhir dari keakuanku, akhir dari mengandalkan kekuatan, mengandalkan harta, mengandalkan jabatan, mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia is the beginning of Jesus. Ketika saudara mulai menanggalkan keakuan saudara dan mulai menyerahkan kepada Tuhan. By the way, penyembahan keakuan adalah penyembahan tertua di dalam sejarah Alkitab. Ketika Lucifer, pemimpin pujian, dia jatuh di dalam dosa, dilempar menjadi iblis, menjadi setan. Alkitab katakan karena Lucifer hendak menyamai oleh Allah. Alkitab katakan aku hendak menaik ke tasa. Aku hendak, dan aku hendak dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar, saudara, the end of me. Dari sebuah dasar perikop firman Tuhan, Injil Matius 5. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan baca berganti-gantian. Saya baca ayatnya yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Ya, saya baca ayat yang pertama, ini adalah khotbah Yesus di bukit atau dikenal dengan yang namanya Sabda Bahagia. Atau dengan lebih dalamnya lagi istilah teologianya The Great Reversal. Atau di mana Allah atau Yesus dia memutarbalikkan apa yang dipercaya dan apa yang menjadi standar dunia. Alkitab mengatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat yang kedua, saudara. Mengajar mereka katanya. Kalimat sabda bahagia, saudara, ada ribuan orang, bahkan beberapa sepakat teolog mungkin ada ratusan ribu yang menghadiri acara pada hari itu. Dimulai dengan sebuah kalimat yang menarik, ayat yang ketiga, tolong ditampilkan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 4, saudara. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat yang ke-8 sama-sama kita baca. Berbahagialah karena mereka akan melihat Allah. Sabda bahagia adalah sebuah essence atau salah satu inti atau salah satu karya Yesus. Yesus sendiri adalah pelaku dari sabda bahagia. Dia inti dari sabda bahagia itu. Dikatakan dalam ayat ini dia memutarbalikkan apa yang dipercaya oleh dunia. Apa yang menjadi standar dunia. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut dan sebagainya. Dan sebagainya. Ayat ini dimulai dengan kalimat yang ketiga. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat ini akan menampar dengan kerasnya kepada orang yang mengikuti Yesus supaya kaya.
Ayat ini akan menabrak dengan kencangnya kepada orang yang mengikuti Yesus supaya diberkati. Ayat ini akan menabrak dengan kencangnya ketika dia membaca ayat ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena kata miskin di sini, ada banyak orang ikut Yesus supaya kaya. Ada banyak orang ikut Yesus supaya diberkati. Saya menganggap itu bukan sebagai suatu hal yang salah kalau baru permulaan. Katakan amin. Tetapi kalau sudah lama ikut Tuhan, saya percaya engkau mencari Tuhan bukan hanya sekedar mencari tangannya, tapi engkau lebih rindu lagi hatinya. Katakan amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mungkin beberapa orang akan bingung, apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah? Apakah saya harus jual harta saya, Pak Pendeta, biar bisa empunya kerajaan surga? Apakah saya harus jadi orang miskin, benar-benar miskin, baru saya bisa masuk kerajaan surga? Ayat ini saudara, ada banyak orang terperangkap dengan konsep kalau diberkati itu harus kaya. Kalau diberkati itu bicara materi, kalau miskin itu bicara materi. Padahal konsep itu enggak selalu seperti itu. Karena orang yang diberkati tidak selalu bicara mengenai materi. Kalau bicara mengenai materi, apa kabar para mafia, penjual narkoba, pembunuh dan sebagainya? Saudara mau bilang mereka kaya karena diberkati Tuhan? Enggak. Ada banyak orang secara materi kaya, tapi miskin secara rohani. Tapi ada banyak orang juga walaupun secara materi tidak kaya, tetapi secara iman mereka kaya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang dimaksud berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Dalam terjemahan aslinya menggunakan kalimat bankrupt atau dalam terjemahan bahasa aslinya petokos. Petokos artinya miskin semiskin-miskinnya. Tidak memiliki apa-apa. Saking tidak punya apa-apanya orang ini yang petokos. Yesus bilang berbahagialah yang petokos. Orang yang miskin semiskin-miskinnya. Saking miskinnya orang ini hidup dari bergantung kepada tuannya. Kata petokos dalam Alkitab digambarkan kepada 3 identifikasi. Kata petokos dalam Alkitab. Yang pertama, kata petokos, kata miskin digambarkan dengan contoh seorang anak. Dan yang kedua, sebuah ranting. Dan yang ketiga, seekor domba. Anak adalah di pemandangan Alkitab adalah miskin. Anak tidak dapat hidup karena dia bergantung kepada orang tuanya. Ranting tidak dapat hidup karena dia harus menempel kepada pohonnya. Domba tidak dapat bertahan hidup karena dia harus bergantung kepada gembalanya. Maka dibilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka mempunyai kerajaan surga. Hari ini kita akan belajar saudara, ada beberapa kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya dapat mengalami the end of ourselves. Atau ending dari diri saya. Ending dari hidup saudara dan saya. Menerima Yesus dengan menerima barang adalah suatu hal yang sangat berbeda. Kalau menerima barang, saudara kasih saya aqua ini. Ketika saudara kasih sama saya, aqua ini dibawa kendali saya. Betul apa tidak? Saya mau buang kek, saya mau minum kek, saya mau apakan, terserah saya. Menerima Yesus berbeda dengan menerima barang. Kalau menerima barang dibawa kendali saudara. Tapi menerima Yesus, bukan Yesus dibawa kendali saudara. Tapi saudara dibawa kendali Yesus. Ada banyak orang berpikir menerima Yesus sama seperti dengan menerima barang. Artinya ketika dia menerima Yesus, dia perintahkan kapan Yesus harus keluar, kapan Yesus harus masuk. Kapan Yesus harus ngomong, kapan Yesus gak harus ngomong. Yang dimaksud dengan the end of me adalah ketika engkau menerima Yesus. Bukan lagi engkau yang pegang kendali dalam hidupmu, tapi Tuhan yang pegang kendali sepenuhnya dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Saya teringat ada kisah cerita analogi, ada seorang kaya raya datang mengundang Yesus dalam sebuah rumahnya. Yesus datang ke rumahnya dan orang kaya itu bilang sama Yesus, Yesus, aku hormati kamu karena engkau Tuhanku. Aku kasih kamu kamar terbaik di atas. Silakan tinggal di atas. Karena Yesus adalah Allah yang lemah lembut dan murah hati. Yesus berkata, oke. Yesus naik ke atas, tidur di kamar atas. Tengah malam datanglah perampok, gambaran dari iblis.
Perampok itu datang, merampok rumah orang kaya itu dan memukuli habis-habisan orang kaya itu. Dan karena dipukulin ketika dia hampir mati, dia sadar, "Wih, ada Yesus di atas." Dia teriak, "Yesus, tolong saya." Dan Yesus turun dari kamar atas. Ketika Yesus turun dari kamar atas, setan atau perampok yang melihat Yesus lari terbirit-birit. Dan orang kaya itu mulai komplain, "Yesus, kan kamu tinggal di rumah saya. Mengapa kamu biarkan saya dirampok dan dipukuli oleh perampok?" Yesus berkata kepada orang kaya itu, "Saya kan tinggal di atas. Ini kan rumah kamu. Saya hanya datang kalau kamu panggil." Orang kaya bilang, "Oh, boleh juga." Seorang kaya bilang, "Ya udah, kalau gitu Yesus sekarang tidur di bawah. Kalau ada apa-apa, saya bisa dekat, cepat ditolong. Karena dia Allah yang murah hati, lemah lembut." "Oke," kata Yesus. Yesus tidur di bawah. Long story short, datang lagi perampok, gambaran dari si iblis. Dan perampok ini ngerampok, dan ketika mau mukul, orang kayanya teriak, "Yesus!" Yesus datang, setannya atau perampoknya pergi. Orang kayanya komplain lagi, "Kok saya bisa dirampok sih? Kan dia sudah tidur di bawah, kan udah dekat sama saya, kan udah tinggal di rumah saya." Yesus berkata kepada orang kaya itu, "Kan ini rumah kamu. Saya hanya datang kalau saya dipanggil." Dan orang kaya itu berkata, "Ya udah, kalau gitu ini rumah jadi milik Yesus. Saya cuma numpang di rumah Yesus." "Benar," kata Yesus. "Benar." "Ya udah, kamu sekarang tidur di gudang," kata Yesus. "Kok gitu?" "Kan rumah saya." Ketika orang itu tidur, perampok datang. Karena rumah itu kepemilikannya berpindah, bukan milik orang kaya itu, tapi milik Yesus. Maka perampok itu tidak dapat merampok rumah itu. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Kalau hidupmu milik Yesus, kalau hartamu milik Yesus, kalau keluargamu milik Yesus, kalau anak-anakmu milik Yesus, kalau jabatanmu milik Yesus, tidak ada kuasa di muka bumi ini yang dapat menghancurkan saudara. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Colek kiri kanan saudara, katakan kita milik Yesus. Haleluya. Yang pertama, bagaimana mengalami the end of me, the end of ourselves. Yang pertama, catat dalam catatan saudara, broken to be whole, hancur untuk menjadi utuh. Sama-sama bilang sama saya, dihancurkan terlebih dahulu. Sama-sama bilang sama saya, untuk menjadi utuh. Seorang tukang bangunan kalau dia ingin membangun sebuah rumah berdasarkan yang dia mau, yang pertama dia lakukan, dia harus menghancurkan. Sebelum Tuhan bisa pakai seseorang, seringkali Tuhan harus menghancurkan orang itu tersebut. Seringkali Tuhan harus memproses orang itu tersebut. Saudara lihat di Alkitab, tidak ada satupun tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan tanpa diproses. Tidak ada satupun tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan tanpa dibentuk oleh Tuhan. Papa Riyaji sebelum dipakai Tuhan, Alkitab katakan, kesaksian Papa Riyaji, kanker otak, vonis sembuhnya di bawah 6%. Karena kanker otak 6 bulan akan mati, baru cari Tuhan. Ibu Darniati Pariaji sebelum dipakai Tuhan, kakinya lumpuh, bengkak, gak bisa berjalan. Semua tokoh di Alkitab sebelum dipakai Tuhan, Tuhan hajar dulu. Tuhan proses dulu. Ini diem banget belum gajian ya. Apa gue salah khotbah apa gimana saudara? Tuhan kalau mau pakai orang, dia proses dulu. Saudara kalau punya gelas, kalau gelasnya kotor, sebelum kau minum, apa yang kau lakukan? Kau cuci. Nggak ada orang kotor, nggak apa-apa, cacingan-cacingan deh. Nggak ada. Dia apa? Cuci. Langkah untuk menjadi the end of me, Tuhan hancurin dulu. Saya percaya semua pendeta yang diri di mimbar ini, sebelum dia jadi pendeta, di beberapa tahun belakang yang lalu, Tuhan pukul dulu.
Saya percaya saudara yang orang-orang hebat di tempat ini, para bos, para orang-orang yang punya hebat. Saya percaya ada momen dalam hidupmu, Tuhan hancurin dulu. Amin. Karena ketika Tuhan hancurin, baru. Bukankah betul? Tuhan menjadi nyata ketika kita baru dipecat. Bukankah betul? Hubungan sama Tuhan menjadi nyata ketika dokter bilang ada penyakit di tubuh kita. Bukankah betul Tuhan menjadi nyata ketika masa-masa sukar dalam hidup kita? Iman bertumbuh seringkali bukan dalam keadaan mudah. Tapi iman seringkali bertumbuh dalam keadaan susah. Iman kita menjadi bertumbuh. Ada seorang preman jemaat Tiberius. Suka jagain pub, suka jagain tempat karaoke, suka jagain tempat biliar. Ikut Tuhan, bertobat. Dan ketika ikut Tuhan bertobat dalam beberapa tahun, hartanya yang banyak habis, ludes, rata sama tanah. Dia komplain, Pak Pendeta, kok ikut Tuhan malah jadi miskin? Kok ikut Tuhan jadi berantakan sih? Dan yang Tuhan taruh kepada hamba Tuhan itu, karena hamba Tuhan senior, bilang sama preman itu yang bertobat, Tuhan lagi habisin harta yang dibangun, diambil dengan cara dunia. Ketika harta yang diambil dengan cara dunia, Tuhan lagi bersihin. Memang kalau harta dibersihin gak ada yang jawab memang. Tapi kalau harta ditambahin, tambahin dong Tuhan, tambahin. Diratain dulu sama Tuhan harta yang diambil dengan cara dunia. Harta yang ambil dengan cara gak benar. Udah rata. Sekarang preman tersebut yang sudah bertobat, punya usaha yang maju, anak-anaknya diselamatkan, bahkan masa tuanya hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Amin. Kita lihat sebuah cerita di Alkitab. Saudara siap diberkati? Kita lihat Injil Lukas 7, ayat 36 sampai dengan ke 39. Kalau ada anak kecil mungkin orang tuanya bisa ikut mengawasi, supaya tidak mengganggu jalannya ibadah hari ini. Injil Lukas 7. Ya. Injil Lukas 7 ayat yang ke-36 dan ke-38. Kita baca bersama-sama hanya 3 ayat. 3, 2, 1, ya. Seorang Farisi untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah, lalu duduk makan, ayat yang ke-37, di kota itu. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus, datanglah ia membawa, ayat yang ke-38, sama-sama kita baca, sambil menangis, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya, dan kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan, saudara bisa lihat saya ke depan. Dari kisah ini ada 3 pribadi yang menarik. Yang pertama namanya Simon, si Farisi. Siapa Simon? Simon adalah religious leader, pemimpin agama, ahli Farisi. Dalam sejarah atau Jewish custom, orang Yahudi apalagi jadi pemimpin agama, umur 12 sampai umur 13 tahun, Old Testament atau perjanjian lama sudah hafal di luar kepala. Dia sudah tahu custom atau kebiasaan orang Yahudi, bahkan dia tahu 300 nubuatan tentang Mesias. Dia tahu, namanya Simon, si Farisi. Orang yang terkenal baik, terkenal hamba Tuhan, terkenal pelayan Tuhan. Saya pengen saudara fokus sebentar ke depan. Karena firman Tuhan ini akan memberkati saudara. Saya pengen saudara pulang dari tempat ini engkau memahami betapa Tuhan sangat mengasihimu. Simon si Petrus ini, Simon si Farisi ini maksud saya adalah orang yang menghafal. Dia tahu Old Testament. Dia tahu seluruh isi perjanjian lama. Dia tahu nubuatan, 300 nubuatan tentang Mesias. Di sudut yang lain, Tuhan sedang memberikan sebuah paradoks.
Tuhan sedang memberikan sebuah gambaran yang sangat bertentangan. Yang satu terkenal dengan kebaikannya, terkenal sebagai seorang pemimpin gereja, pemimpin agama. Tapi yang kedua, dalam ayat yang ke-37 dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Petrus, Simon, si Farisi, terkenal baik, hafal Alkitab, perjanjian lama, tahu 300 nubuatan tentang Mesias. Kenapa tahu? Karena dia tahu, karena dia pendiri atau pemimpin agama. Teolog sepakat ini perempuan prostitut atau PSK atau perempuan malam atau kupu-kupu malam. Atau mungkin selamat malam duhai kekasih. Di tengah-tengah mereka ada Yesus. Alkitab ingin saudara melihat gambar ini dengan jelas. Alkitab kasih lihat ada pribadi namanya Simon, ahli Farisi. Tahu Alkitab, tahu nubuatan, tiap hari di sinagog, tiap hari di gereja, dia tahu melayani. Yang sebelah kanan, perempuan pezina, PSK. Di tengah-tengah mereka ada Yesus. Simon, si Farisi, dia harusnya tahu custom Jewish people atau kebudayaan atau kebiasaan orang Yahudi. Kalau ada tamu datang ke rumah, karena tamu adalah raja. Kalau ada tamu datang ke rumah, yang pertama yang si host atau pemilik rumah harus mencuci kaki dari tamu. Kenapa? Karena tamu di Timur Tengah gersang, kering, kakinya pasti akan kotor. Jadi si Simon Farisi dia tahu, dia harus cuci kaki Yesus. Setelah cuci kaki Yesus, dia harus cium tangan Yesus. Sebagai gambaran, you are welcome here. Kamu diterima di sini. Setelah itu dia harus cipika-cipiki sama Yesus kayak ibu-ibu arisan. Dan setelah itu custom dari Jewish people, orang Yahudi, dia harus menuangkan minyak di kepala Yesus. Sebagai tanda we honor you. Kami menghormati kamu. Welcome. Tapi kalau dari ayat yang kita baca, adakah Simon si Farisi melakukan itu? Dia tahu customnya, dia tahu caranya, dia ngerti apa yang harus dilakukan ketika ada tamu datang ke rumah. Dari ayat ini kita mempelajari bahwa sesungguhnya Simon, si Farisi itu mengundang Yesus bukan karena dia mengagumi Yesus. Tapi dia mengundang Yesus karena hendak mempermalukan Yesus. Dia tahu 300 nubuatan tentang Mesias. Tapi di depan matanya ada Mesias. Dia gak tahu. Wah, sepi banget nih. Yuk kita pulang aja yuk. Tapi in other side, perempuan berzina, PSK, berdosa. Kalau yang ngundang orang Farisi, berarti undangannya rata-rata orang apa Bapak Ibu? Pinter anak-anak. Orang Farisi. Anggap aja saudara semua di sini orang Farisi, tolak dalam nama Yesus. Yesus datang, kan kita lihat. Kita tahu customnya orang Yahudi. Anggap aja saudara orang Yahudi. Saudara lihat. Saudara kan pasti ngomong kan, kok si Simon gak cuci kaki Yesus? Kok gak dituangin minyak di kepalanya? Kok Yesus gak dicipika-cipiki, cuma langsung masuk aja? Kita semua tahu. Simon, walaupun dia undang Yesus, sesungguhnya dia gak mengundang Yesus dengan maksud yang sebenarnya. Tapi di other side, ada perempuan berdosa. Saya mau tanya, perempuan ini diundang apa tidak? Mana mungkin diundang? Kan kaum agamawi lagi kumpul. Gak mungkin perempuan nakal ini atau perempuan berdosa ini diundang. Saudara perlu memahami tradisi Yahudi.
Perempuan zaman itu, zaman sekarang pun, saudara tahu Afghanistan? Samping Tambun? Afghanistan sekarang perempuan gak boleh keluar sendiri. Harus didampingi sama walinya. Jadi perempuan ini berdosa itu sama Timur Tengah sama customnya.